Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang konsep karya tulis ilmiah. Oke, let's go. Karya tulis ilmiah memiliki beberapa konsep. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah yang biasanya berisi definisi. Yang kedua, ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah ada beberapa macam, seperti jujur. Jujur di sini yaitu supaya penulis bertanggung jawab akan apa yang ditulisnya nanti. Jadi penulis harus jujur. Yang ketiga yaitu tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuannya sebenarnya agar penulis maupun pembaca memahami tentang permasalahan yang terjadi. Yang kemudian ada fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah itu ada beberapa macam, seperti fungsi pendidikan dan lain-lain, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah ini seperti makalah ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu tahapan penulisan karya ilmiah. Yang terakhir yaitu ada sistematika karya tulis ilmiah. Sistematika itu lebih kepada strukturnya seperti apa, semisal kayak abstraknya apa, kemudian nanti isinya apa. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Biasanya karya tulis ilmiah ini seperti makalah, terus ciri-ciri karya ilmiah, satu, objektif. Jadi penelitian yang kita cari itu harus berupa secara alami, benar-benar kita cari. Kemudian secara faktual. Faktual sendiri memiliki arti fakta atau benar-benar sesuatu hal yang berupa fakta, tidak boleh kita mengarangnya. Kemudian terdapat kohesi. Lalu bermetode. Kemudian bahasanya harus baku, tidak ambigu atau memiliki banyak arti dalam kurung bercabang. Kemudian harus reproduktif, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri memiliki arti kita harus langsung to the point pada inti-inti yang bakal kita teliti. Terakhir, menggunakan kaidah keilmuan. Berarti kita tidak boleh mengarang dalam melakukan dan membuat karya ilmiah. Oke, tujuan penulisan karya ilmiah. 1. Memecahkan masalah tertentu. 2. Menambahkan pengetahuan, ilmu dan konsep pengetahuan. 3. Membina kemampuan menulis ilmiah. Dan yang terakhir, berpikir ilmiah bagi penulisnya. Fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama, fungsi untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Yang kedua, fungsi untuk penelitian. Maksudnya, karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur ilmiah. Yang ketiga, fungsi fungsional. Fungsi ini dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya, jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada makalah. Yang kedua, laporan penelitian. Yang ketiga, artikel. Yang keempat, disertasi. Yang kelima, skripsi. Yang keenam, tesis. Dan yang ketujuh, paper. Dan yang kedelapan, kertas kerja. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini ada tahapan penulisan. Ini ada 6 poin ya. Yang pertama ada tahap persiapan. Tentu saja ya, dalam karya ilmiah ini harus ada persiapan. Seperti persiapannya itu kayak pemilihan topik. Apakah topik ini tuh dikuasai oleh kita yang akan ngebahasnya, atau apakah topik ini menarik ataukah bermanfaat gitu ya. Terus juga pembatasan topik, jadi tidak terlalu bertele-tele, sedikit tapi paham mungkin ya gitu. Terus ada pengumpulan pustaka, tentu saja jadi ada bahan-bahan dari sumber lain juga ya. Terus penentuan tujuan dan maksud, berarti sebelum
dimulai itu persiapannya kita harus menentukan tujuannya apa, maksudnya apa dibikin karya tulis ilmiah ini gitu. Terus ada penyusunan kerangka gitu ya, jadi disusun gitu, tersusun rapih gitu, sudah dipersiapkan. Poin kedua ada tahap pengumpulan data. Di pengumpulan data ini tentu saja ya kita bisa membaca buku ataupun sumber lain gitu untuk dikumpulkan datanya, juga bisa melakukan penelitian, melakukan wawancara ini tentu saja ya dilakukan dengan narasumber yang paham, narasumber yang layak untuk dimintai datanya gitu. Melalui observasi juga bisa. Oke, yang ketiga ada tahap analisis data. Tahap analisis data ini ada teknik kualitatif, ada teknik kuantitatif. Kualitatif ini dilakukan dengan identifikasi data, klarifikasi data, analisis data, interpretasi data, dan pembuatan kesimpulan. Kalau teknik kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik uji statistik. Poin keempat ada tahap penyusunan draft laporan. Tahap penyusunan draft ini mengekspresikan ide-ide ya, ide-ide ke dalam tulisan. Terus pengembangan ide masih bersifat tentatif tentunya, dan tahap ini juga konsentrasikan perhatian pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek-aspek mekanik. Poin 5 ada tahap perbaikan dan pengeditan. Tentu saja ketika laporan itu sudah terkumpul, sudah datanya sudah komplit, tentu saja ya ada perbaikan dan pengeditan. Berarti di bagian perbaikan dan pengeditan tentu saja kita harus membaca ulang apa yang data yang kita telah dapatkan gitu kan. Kita perbaiki, kita telaah, kita analisis, kemudian setelah itu diedit, dibuat rapih laporannya kan gitu. Poin keenam ada tahap pelaporan. Di tahap pelaporan ini tentu saja ya kita harus melaporkan apakah karya ini bermanfaat bagi orang gitu, apakah karya ini baik untuk dibaca oleh orang-orang, seperti itu. Oke, selanjutnya ada sistematika karya tulis ilmiah. Ada 10 poin. Poin pertama halaman judul. Ini halaman judulnya apa, terus bisa ditambahkan kalau kita kan di universitas gitu, jadi logo universitasnya tuh bisa dicantumkan di situ. Bisa juga ditambahkan nama-nama anggota siapa saja yang membuat penelitian ataupun laporan tersebut gitu. Selanjutnya ada halaman persetujuan dan halaman pengesahan. Ini biasanya dibikin satu halaman. Jadi persetujuan ini tuh maksudnya kita membuat karya tulis ini ataupun laporan ini tuh disetujui oleh siapa dan disahkan oleh siapa. Tentu saja di dalamnya ada tanda tangan. Selanjutnya ada halaman persembahan. Kalau halaman persembahan ini tuh jadi kita membuat laporan penelitian ini tuh untuk siapa, dipersembahkan untuk siapa dan untuk apa. Poin kelima ada kata pengantar. Kata pengantar mungkin kita juga sudah mengetahui ya. Jadi di dalamnya tuh ada kayak rasa bersyukur kita, terus rasa berterima kasih, kalau dan juga sedikit bahasan apa yang akan kita bahas lebih dalam di sebuah laporan ini gitu. Di situ juga bisa kita mengutarakan atau meminta pendapat kepada orang yang membaca, kritik dan saran dicantumkan di situ. Oke, selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ya seperti kita ketahui ya,
itu poin-poin, jadi misalkan poin ini halaman sekian gitu kan, halaman-halamannya itu tercantum dengan rapih gitu dan sesuai. Selanjutnya ada daftar gambar dan tabel. Ini jadi kalau kita meneliti sebuah penelitian, melaporkan sebuah penelitian itu, gambar, misalnya gambar sedang meneliti apa, dan itu tuh ada buktinya gitu, ada gambarnya, terus dikasih keterangan gitu, ataupun hasil, misalnya hasilnya bagaimana gitu, dan itu bisa dibuat tabel ya, biar terlihat rapih lah gitu. Selanjutnya ada bagian isi, ini akan dibahas di slide selanjutnya ya. Yang ke-9 ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini tentu saja ya, jadi kayak tambahan-tambahan bahasan gitu, tambahan-tambahan materi dari sumber lain, dan di situ boleh kita cantumkan linknya apa gitu. Yang 10 itu lampiran-lampiran ya tentu saja ya. Jadi mulai dari halaman judul sampai daftar pustaka ini dilampirkan, digabungkan dengan satu jadi harus rapih lah gitu. Tapi lampiran-lampiran juga ini tuh jadi bisa ditambahkan kayak dokumentasi gitu. Jadi dokumentasi ketika kita sedang melakukan penelitian misalnya, itu bisa ditambahkan di situ di belakangnya ya. Oke. Sistematika karya tulis ilmiah. Bab 1, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, kajian teoretis, terdiri dari landasan teori dan hipotesis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian, terdiri dari jenis penelitian, konsep dan operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan serta pengujian data. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan hasil pengujian hipotesis. Bab 5, penutup, berisi tentang kesimpulan.